Namun sebelum itu kita akan lanjut ke pembicara yang ketiga. Nah, yang kelas 9 ini harus lebih konsentrasi karena Bu Arin akan bertanya seputar jalur apa saja dalam menuju proses perkuliahan dan alasan apa saja sampai memilih jurusan ini ya yang banyak diminati yaitu jurusan psikologi dan lain sebagainya. Baik, lanjut ke Kak Kaila Putri Dewayani. Halo Kak, Bu Arin panggilnya siapa nih? Kaila. Oke Kak Kaila, Iya. tadi mungkin sudah dijelaskan ya proses masuk dokter dulu begini. Nah kira-kira nih kalau yang sekarang yang terbaru yang pernah kakak lalui itu untuk proses menjadi seorang mahasiswa itu prosesnya apa saja? Ya, yang pasti buat yang sekarang ini kan masih SMP ya. Jadi mungkin lebih ke mikir kayak milih IPA atau IPS gitu kan ya. Terus nanti setelah jenjang SMA selesai gitu, kalian biasanya kelas 12 gitu udah mulai ditanya kayak em, mau mau masuk jurusan apa, terus juga mau kampus mana, terus lewat jalur apa di kampus itu, terus ya tesnya juga lumayan banyak ya kalau di kampus-kampus negeri itu ada yang apa rapot, terus yang tes tertulis yang harus ke kampus gitu kan. Terus kebetulan kalau aku sendiri kan di Univ UII ya, swasta. Terus kemarin itu aku lewat jalur rapot. Jadi kalau yang mau jalur yang lumayan gampang-gampang susah gitu, jalur rapot mungkin boleh lah. Jadi kalian naikin nilai di SMA gitu, jangan sampai turun nilainya, kalau bisa grafiknya naik terus gitu. Jadi nanti lebih gampang buat daftar kuliahnya juga. Terus ada beberapa kampus yang menyediakan jalur OSIS. Jadi nanti kalau adik-adik nih yang berminat OSIS gitu di SMA, nanti ada beberapa kampus yang menerima pendaftaran itu gitu. Oke, nah sejauh ini nih selama kakak berkuliah kira-kira setelah menjalani jurusan psikologi apa rasanya? Apakah sesuai dengan ekspektasi yang bisa membaca karakter orang yang kebanyakan orang berpikir seperti itu? Ataukah ternyata seperti ini ya jurusan psikologi atau gimana? Ya, jadi kalau psikologi sendiri lumayan seru ya sebenarnya, soalnya kalau udah masuk gitu, awalnya kan orang mikir kayak, oh berarti bisa baca pikiran orang gitu, kayak dukun gitu kan. Ya, enggak gitu cara kerjanya. Cuma lebih serunya itu karena lebih banyak curcol sebenarnya, curhat. Jadi kayak misalnya kayak, wah ada orang nih curhat gitu, kok aku ini ya sering emosian ya atau apa segala macam. Nah nanti kasusnya di situ, nanti kita kayak cari tahu orang ini kenapa emosian, apa nggak alay ya tuh, siapa tadi yang ngomong jangan-jangan gitu. Oke, itu tadi tentang selama kuliah di jurusan psikologi. Nah, kira-kira sejauh ini ya, selama kakak berkuliah di jurusan psikologi, kendala apa yang sudah muncul nih? Tugasnya banyak atau ada pembahasan yang memang sulit dipahami terkait dengan manusia atau ada kendala-kendala lain yang berpengaruh dalam proses perkuliahan? Kalau tugas udah pasti banyak ya, cuma kalau kendala itu lebih ke siap wawasan sama siap mental. Karena di psikologi sendiri kita nggak boleh kayak menjudge orang gitu kan. Jadi kayak kalau semisalnya kita dapat disuruh neliti penjahat gitu misal, kita nggak boleh langsung kayak oke dia jahat gitu. Kita harus mikir kayak kenapa dia jahat, kok bisa dia jahat gitu.
lebih ke situ, bukan yang kayak covernya aja. Lebih siap mental, habis itu sama ya yang tadi aku sampaikan juga, rata-rata kan ini ya tugasnya tuh curcol gitu. Cuma kadang susahnya itu ketika curhatan orang atau cerita orang, masalah orang, itu harus kita kaitin ke teori. Itu kadang kita kayak bingung karena bisa satu diagnosis itu bisa bercabang lagi, bisa ke penyakit ini itu gitu-gitu. Jadi kendalanya di situ sih kadang. Oke, nah itu tadi menurut pengalaman Kak Kaila. Nah, sekarang nih Bu Arin penasaran. Kalau Kak Kaila sendiri, kenapa memutuskan untuk memilih jurusan psikologi? Nah, itu mungkin juga menjadi pertanyaan untuk adik-adiknya ya. Kenapa kok milih psikologi, sedangkan jurusan itu kan banyak sekali. Silakan Kak Kaila. Iya, sebenarnya juga awal minatnya bukan psikologi ya. Tadinya pengen ambil desain karena kebetulan juga suka desain, suka ngegame. Jadi dulu tuh pengen jadi desainer, kayak desain interior sama pengen bikin game sendiri. Cuma terus kebetulan nggak direstui sama mama, terus akhirnya sama mama disaranin kenapa nggak psikologi aja, kamu kan suka dengerin curhatan orang gitu. Terus aku pikir kayak ya boleh sih ya, menarik juga psikologi kan. Terus akhirnya ambil dan kebetulan ternyata cocok gitu. Oke, menarik nih. Berawal dari suka mendengarkan curhatan orang, akhirnya Kak Kaila memutuskan untuk mengambil jurusan psikologi. Kemudian tadi juga disampaikan sebelumnya, Pak Dokter Riel juga mengatakan bahwa pernah eh, punya pengalaman ketika menjadi dokter umum, akhirnya beliau memutuskan untuk menjadi spesialis jantung. Nah, ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua, bahwa terkadang pengalaman yang kalian sudah pernah jalani, pernah kalian rasakan itu menjadi salah satu alasan kalian menggapai kesuksesan di masa depan. Nah, jadi dari sekarang tentukan nih cita-cita kalian, pilihan kalian. Nggak usah ngelihat jauh-jauh, lihat diri kalian sendiri nih. Ya, pengalaman apa, aku bisa apa, aku pernah ngapain, itu bisa jadi alasan kalian memilih suatu cita-cita. Bukan begitu Kak Kaila? Sebelum sesi terakhir, mungkin dari Kak Kaila dulu nih, kira-kira ada nggak pesan dan kesan untuk adik-adik yang sekarang di kelas 9 mungkin sudah mempersiapkan ujian dan mempersiapkan memilih jurusan di SMA, dan tips and trik yang mau memilih jurusan psikologi nih. Nah, kira-kira mungkin bisa kasih semangat, motivasi atau kesan atau pesan kepada adik-adiknya. Ya, tipsnya sih pokoknya tetap belajar, terus juga waktu istirahat juga harus cukup, jadi biar maksimal kalau ujian, terus makan yang teratur juga, jaga kesehatan lah pokoknya, jadi biar maksimal. Terus kalau untuk memilih jurusan yang pasti ikutin kata hati ya, jangan kata orang, soalnya yang kuliah nanti kalian. Terus dipastiin juga rembukan sama orang tua, mama papa boleh nggak jurusan ini, kendalanya apa nanti diomongin. Terus kalau bisa dari SMA udah mulai rajin ngerjain tugas, soalnya nanti di kuliah nggak ada dosen yang ngingetin tugas, kalian harus ngejar dosen nanti, bukan dosen ngejar kalian. Kalau sekarang kan SMP kan masih diingetin ya sama guru kayak, ayo tugasnya mana yang kemarin, gitu-gitu kan. Kalau SMA mulai lebih rajin lagi, lebih kalau bisa kalian yang ngejar guru kayak, ibu ini tugas saya gitu. Lebih ke gitu aja sih Bu. Oke, baik, terima kasih. Diingat-ingat ya pesannya.
tugasnya dari sekarang nggak pakai diingetin, harus tahu tugasnya dikerjakan secara mandiri. Itu salah satu tips sederhana ya nak ya, yang akan berkelanjutan sampai dengan di bangku kuliah.